Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia pada jurusan PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan program untuk prediksi harga saham BRI menggunakan metode LSTM untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Deep Learning dengan dosen pembimbing Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Untuk latar belakang dan tools, yaitu data saham ini diambil dari Yahoo Finance menggunakan library YFinance, menggunakan periode yang cukup panjang yaitu 7 tahun agar model dapat menangkap berbagai kondisi pasar. Tools yang digunakan untuk bahasa pemrograman yang dipakai yaitu Python dengan library-library seperti Finance, Pandas, dan NumPy. Lalu ada TensorFlow keras untuk membangun model LSTM nantinya, dan juga library seperti Scikit-learn untuk pre-processing dan evaluasi, dan visualisasi kita menggunakan Matplotlib. Untuk data harga yang diunduh itu meliputi harga open, close, high, low. Di sini kita buat statistik deskriptifnya secara singkat, ada untuk min, standar deviasi, minimal, dan nilai maksimal dari keseluruhan data. Data didapat sebanyak 1710 dari tahun 2019 hingga 2026 awal ya. Dalam data ini tidak ditemukan nilai kosong, jadi data cleaning terbilang cukup cepat ya. Berikut adalah pergerakan harga penutupan saham BBRI selama 7 tahun terakhir. Oh iya, tadi kita menggunakan data closing saja ya di sini untuk memprediksi harganya nanti. Jadi di sini grafik ditampilkan juga harga closing atau penutupan saja. Terlihat adanya tren naik secara umum dari tahun ke tahun, tapi juga ada koreksi ya, beberapa koreksi dalam seperti ini pada tahun 2020 pada saat pandemi COVID, itu pasar saham cukup anjlok di Indonesia. BBRI juga terpengaruh, tapi sering berjalannya waktu saham tersebut naik kembali. Karena LSTM bekerja dengan data berskala, kita lakukan data preparation dengan menormalisasi harga ke rentang 0 dan 1. Data dibagi jadi 80% training dan 20% testing. Kemudian kita buat sequence untuk memprediksi hari ke-61, kita gunakan 60 hari sebelumnya. Ini memungkinkan model belajar pola temporal. Model terdiri dari dua lapisan LSTM dengan 50 neuron, masing-masing diikuti lapisan dense 25 neuron dan output 1 neuron. Lapisan LSTM pertama mengembalikan sequence penuh agar lapisan kedua bisa memprosesnya. Jadi total parameter ini sekitar 32.000 ya. Atau jika dibulatkan 32.000. Ini cukup ringan, tapi mampu menangkap kompleksitas data time series. Kita masuk ke tahap training model. Model di sini dilatih dengan konfigurasi menggunakan optimizer Adang dan juga loss function MSA. Lalu untuk epoch sekitar kita set menjadi 20 epoch, budget kita set menjadi 32. Lalu setelah training dijalankan,
Kita visualisasikan loss-nya di sini menunjukkan eh, grafik ini menunjukkan loss turun secara signifikan. Ini berarti model mampu belajar dengan baik tanpa overfitting yang parah. Untuk mengukur kinerja model, kita pakai data testing yang belum pernah dilihat selama pelatihan. Jadi model diminta prediksi harga tiap hari, lalu hasilnya dibandingkan dengan harga aktual. Dari perbandingan tersebut, kita hitung beberapa metrik errornya. MAP atau rata-rata error persentase di sini mencapai 2,69%, yang berarti rata-rata deviasi prediksi hanya sekitar 2,7% dari harga sebenarnya jika dibulatkan ya. Kita dapat tarik kesimpulan kalau errornya cuma segini, jadi model ini cukup akurat. Selain itu, untuk nilai MEE sekitar Rp102 dan RMSE sekitar Rp129, yang juga ini relatif kecil mengingat harga saham berkisar di ribuan rupiah untuk kenaikannya. Dengan hasil ini, model dinilai layak untuk digunakan dalam prediksi jangka pendek. Ini merupakan hasil prediksi pada data testing. Terlihat bahwa prediksi LSTM ini pada garis putus-putus oranye ini merupakan grafik LSTM-nya mengikuti pergerakan harga aktual yang hijau ini ya. Dapat disimpulkan bahwa LSTM cukup baik mengikuti pergerakan harga aktual meskipun ada beberapa deviasi. Secara visual, model ini menangkap tren naik turun dengan akurat. Kita masuki evaluasi errornya. Kita ambil 10 data terakhir, sampel data terakhir. Di sini rata-rata error hanya sebesar 2,69%, yang menunjukkan model cukup presisi. Misalnya pada tanggal 29 Januari 2026, errornya sebesar 1,62% saja. Lalu kita coba membuat prediksi untuk harga hari berikutnya. Jadi untuk harga hari berikutnya, kita menggunakan harga dari 60 hari terakhir. Model akan memprediksi harga berikutnya sebesar 3.768, sedikit turun 12 poin dari harga terakhir ya. Jadi setelah diprediksi, ini untuk harga berikutnya pada tanggal 30 Januari ini trennya turun. Tapi ini merupakan prediksi yang estimasi matematis saja ya. Jadi untuk harga saham itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti berita atau kondisi ekonomi, itu juga dapat mempengaruhi harga saham. Jadi ini bersifat matematis saja, tidak dapat dipakai sebagai acuan utama untuk pembelian atau penjualan saham. Kita lanjut ke outlook yang lebih besar untuk grafik prediksi 30 hari ke depan. Hasilnya menunjukkan tren kenaikan perlahan dari sekitar 3.820 menjadi 3.960 pada pertengahan Maret nanti. Grafik memperlihatkan data aktual dari 90 hari terakhir yang warna biru ini dan prediksi ke depan yang warna orange ini. Dan ini garis batas akhirnya ya. Jadi ini data aktual di sini. Stop sampai di sini, dan ini garis oranye merupakan data untuk prediksi harga nantinya. Untuk prediksi dengan outlook besar ini,
Kita menggunakan metode iteratif di mana hasil prediksi hari ke N digunakan sebagai input untuk memprediksi hari ke N plus 1. Ini memungkinkan untuk forecast yang jangka panjang. Simpulannya, LSTM mampu menangkap pola time series saham BBRI dengan tingkat error rendah. Prediksi 1 hari ke depan cukup andal, sementara prediksi 30 hari hanya sebagai gambaran tren saja. Perlu diketahui bahwa model ini tidak masukkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau sentimen pasar, sehingga hasilnya tidak boleh jadikan satu-satunya dasar keputusan investasi. Terima kasih. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.